Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan taufik untuk bisa menonton kajian yang sangat bermanfaat guna menambah ilmu kita. Saya Elvi Suryani, mahasiswa pendidikan Bahasa Inggris di STKIP Al-Maksum Langkat, akan menceritakan ulang isi kajian dari Ustadz Dr. Ginanjar Saiban yang berjudul Memetik Hikmah Sejarah Kejayaan Baghdad, Inspirasi Membangun Peradaban Islam. Kajian ini disampaikan dalam pengajian Kamis pagi di Masjid Darussalam dan sangat menginspirasi saya secara pribadi. Pada menit awal, Ustadz Ginanjar membuka kajian dengan menjelaskan betapa besarnya nikmat bisa sholat berjamaah subuh dan hadir di Masjidil Ilmu. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, Allah akan memudahkan jalannya ke surga." Maka majelis ilmu seperti ini bukan hanya memberikan pengetahuan, tapi juga berkah dunia dan akhirat. Selanjutnya, di menit ke-3 sampai dengan ke-7, beliau melanjutkan dengan menjelaskan pentingnya ilmu sejarah atau dalam Islam disebut ilmu at-tarikh. Sayangnya, meskipun penting, ilmu ini sering dianggap sepele, padahal ungkapan barang siapa yang tidak mengenal sejarah, ilmu tidak akan lurus. Kemudian, beliau mengutip orientalis barat, yaitu Hugh Kennedy, yang sangat kagum dengan penyebaran Islam. Hanya dengan 50 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, agama Islam sudah tersebar di 3 benua, yakni Mesir yang dulu berperadaban Koptik, Syam yang berperadaban Romawi, dan juga Persia yang berperadaban Majusi. Ini adalah fenomena yang sangat luar biasa. Selanjutnya, di menit ke-7 sampai dengan menit 10, sebelum Islam, bangsa Arab tidak dikenal dalam peta peradaban dunia. Mereka hanya dikenal sebagai pedagang dan penyair. Tidak ada arsitektur hebat atau karya ilmu pengetahuan. Tetapi, setelah datangnya Islam, bangsa Arab tiba-tiba muncul sebagai pemimpin dunia. Bahasa Arab yang dulunya tidak diperhitungkan menjadi bahasa yang sangat dikenal di kancah internasional. Islam mengubah wajah dunia. Selanjutnya, di menit ke-10 sampai dengan menit ke-13, Ustadz Ginanjar menyampaikan bahwa setelah masa Nabi, Islam dipimpin oleh para Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Setelah itu, sistem pemerintahan berubah menjadi dinasti. Dinasti Umayyah dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan diteruskan secara turun-temurun. Pada masa ini, ibu kota dipindahkan ke Damaskus, kota indah yang dulunya dikuasai Romawi. Selanjutnya, di menit ke-13 sampai dengan menit ke-16, tahun 750 Masehi, Daulah Abbasiyah mengambil alih kekuasaan dari Umayyah. Khalifah Abdul Abbas As-Saffah memindahkan pusat kekuasaan ke Baghdad. Kota ini dibangun melingkar, dikelilingi benteng, dan menjadi simbol peradaban baru yang sangat luar biasa. Selanjutnya, di menit ke-16 sampai dengan menit ke-20, Baghdad di masa Abbasiyah dikenal sebagai masa keemasan Islam atau Al-Ahdu Az-Zahabi. Menurut Ibnu Khaldun, setiap peradaban mengalami siklus, yakni lahir, berkembang, mencapai puncak, lalu melemah, dan akhirnya runtuh. Abbasiyah ada di puncak piramida peradaban. Selanjutnya, di menit ke-21 sampai dengan ke-24, Harun ar-Rasyid adalah khalifah yang mencintai ilmu. Beliau menghadirkan Baitul Hikmah atau House of Wisdom, lembaga pendidikan dan penerjemahan buku-buku dari seluruh dunia. Inilah kunci dari kemajuan Abbasiyah, yakni cinta ilmu, integritas pemimpin, dan terbukanya akses pengetahuan. Di menit ke-24 sampai dengan menit ke-30, Ustadz Ginanjar menambahkan bahwa ilmu pengetahuan berkembang pesat. Matematika, yakni oleh Al-Khawarizmi, ilmu kedokteran oleh Ibnu Sina dan Az-Zahrawi, ilmu kimia oleh Zabir bin Hayyan,
fisika oleh Ibnu Al-Haytham, dan lain-lainnya. Ilmu ini menjadi fondasi kebangkitan Eropa. Bahasa Arab menjadi bahasa sains dunia. Kemudian di menit ke-30 sampai dengan ke-36, masyarakat Abbasiyah hidup tertata, tidak ada pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama. Para ilmuwan seperti Ibnu Rushd, ahli dalam kedokteran, filsafat dan fikih, ilmu fikih, 4 mazhab, hadis, dan tafsir juga berkembang pesat di era ini. Selanjutnya di menit ke-36 sampai dengan 40, tradisi dialog dan toleransi hidup subur. Baitul Hikmah bahkan mempekerjakan ilmuwan non-muslim seperti Hunain bin Ishaq. Inilah kekuatan Islam, yakni keterbukaan dan integritas. Selanjutnya di menit ke-40 sampai dengan menit 47, Sibawayh, orang Persia, menulis buku tata bahasa Arab pertama. Imam Khalil menciptakan ilmu puisi setelah merenung di tepi laut. Imam Syafi'i mengajarkan pentingnya adab dalam perbedaan pendapat. Ini semua menunjukkan bahwa ilmu dan akhlak berjalan bersama. Selanjutnya pada menit ke-50 sampai dengan 54, Ustadz Ginanjar menyampaikan peralihan dinasti Umayyah ke Abbasiyah memang berdarah, tapi masuknya Islam ke Nusantara dilakukan dengan damai, penuh hikmah, dan dakwah bin hal. Ini adalah kekayaan sejarah yang patut dibanggakan. Selanjutnya pada menit ke-60 sampai dengan 64, Islam berkembang bukan karena kekuatan militer, tapi karena kekuatan akhlak. Nabi Muhammad ketika dihina dan dilempari di Taif, beliau malah mendoakan mereka. Ini adalah kekuatan cinta dan rahmat. Selanjutnya di menit ke-67 sampai dengan menit ke-73, Said Nursi berkata bahwa Eropa sedang hamil Islam. Dunia butuh nilai-nilai spiritual dari Islam. Kita sebagai umat Islam harus siap menjadi bidan kebangkitan tersebut dengan ilmu akhlak. Dari kajian ini, saya belajar bahwa yang pertama, ilmu dan adab adalah pondasi dari peradaban. Dan yang kedua, Islam berkembang lewat akhlak, bukan melalui kekerasan. Yang ketiga, dialog dan toleransi merupakan kunci dari kejayaan. Selanjutnya, komitmen saya adalah terus belajar, menjaga akhlak, dan menebar manfaat di lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga dalam bermedia sosial. Sekian penguraian tentang pemahaman saya setelah menonton video ceramah memetik hikmah sejarah kejayaan Baghdad, inspirasi membangun peradaban Islam oleh Ustadz Dr. Ginanjar Saiban. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.